Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ainiatul Muzayanah dan teman saya Kamelia Aulia Rahma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kontrastif konsonan dan vokal antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Saya sebagai pemateri pertama langsung saja akan menjelaskan materi yang akan kita bahas. Analisis kontrastif dalam kajian linguistik adalah cabang ilmu bahasa untuk membandingkan dua bahasa secara sinkronis, sehingga persamaan dan perbedaannya dapat terlihat dengan jelas. Analisis kontrastif juga menjadi sebuah istilah dalam pembelajaran yang membandingkan antara dua bahasa atau lebih untuk menemukan unsur-unsur kesamaan dan perbedaan di antara kedua bahasa tersebut pada tingkat tertentu. Bunyi-bunyi yang sama persis dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab dibaca ba, dalam bahasa Indonesia dibaca b. Keterangannya bilabial, hambat, dan bersuara. Ada 10 macam. Nanti teman-teman bisa membacanya secara langsung. Saya akan menyebutkan mungkin 3. Yang kedua yaitu mim, dalam bahasa Indonesia m, bilabial, nasal, dan bersuara. Kemudian wawu, dalam bahasa Indonesia wa, bilabial, semi vokal. Kemudian bunyi-bunyi yang mirip dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia terdapat pada huruf ta dan t. Pada ta, yakni hujung lidah, gusi dan gigi, hambat serta samar. Kalau t, ujung lidah, gusi, hambat dan samar. Ada perbedaannya pada gigi. Kemudian bunyi-bunyi yang mirip dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pada huruf ta dan huruf t. Pada huruf ta, ujung lidah, gusi dan gigi hambat serta samar. Pada huruf t, ujung lidah, gusi, hambat dan samar. Perbedaannya ada pada di gigi. Pada bunyi yang mirip terdapat 13. Teman-teman bisa membacanya secara rinci. Mungkin hanya ada perbedaan tertentu antara gigi, gusi, seperti itu. Atau contoh lagi pada nomor ke-13 yaitu pada huruf shot dan huruf S. Pada huruf shot, ujung lidah, gusi atau tebal, geseran dan samar. Sedangkan pada S, ujung lidah, gusi, tipis, geseran, dan samar. Jadi perbedaannya itu sedikit tipis gitu teman-teman. Jadi bisa dibedakan antara ketika kita mengucapkannya. Selanjutnya yakni bunyi-bunyi yang berbeda dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama, dhot dan d. Pada dhot itu ujung lidah, gusi, dan gigi. Sifatnya itu hambat, jelas, juga tebal. Tapi kalau pada huruf D, ujung lidah, gusi. Nah, sifatnya itu hambat, jelas, tapi tipis. Gitu. Ada perbedaannya. Kemudian pada huruf H dan H. Sifatnya yaitu pangkal lidah, langit-langit, langit tidak lunak, bergeseran, dan samar. Pada huruf H itu seperti ketika kita mengucapkannya itu seperti ada kayak groknya gitu. Tapi kalau kita mengucapkan pada huruf H itu seperti cuma di tenggorokan, geseran dan samar. Tapi tidak terasa kita mengucapkannya, cuma H gitu saja. Tapi kalau ketika H seperti ada H seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni Mbak Amel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya ada bunyi-bunyi bahasa Arab yang bukan termasuk dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada huruf ta, yaitu keluarnya antara dua gigi, saling bergesekan dan merupakan mahmus atau samar, lawan dari jahar. Kemudian huruf H berasal dari dasar tenggorokan, bergesekan dan
seperti bisikan. Selanjutnya ada huruf kho, memiliki hambatan, gesekan, dan bersifat mahmus atau samar. Zal diucapkan antara dua gigi, bergesekan dan keras. Shin, pangkal rongga mulut, bergesekan dan bersifat samar. Huruf shod, hambatan di gusi, bergesekan, samar atau mahmus dan tertutup. Wot, hambatan antara dua gigi, seperti letupan, keras dan tertutup. To, hambatan antara dua gigi dan gusi, terdapat seperti letupan, mahmus dan tertutup. Kemudian bunyi-bunyi bahasa Indonesia yang bukan termasuk dalam bahasa Arab. Pertama, yaitu huruf P, bunyi bibir dari tenggorokan jelas seperti pada kata papa. Huruf C, bunyi berasal dari pangkal rongga mulut yang tersusun dan sifatnya mahmus atau samar, seperti pada kata cucu. Huruf E merupakan vokal dan bergerak seperti pada kata beli. Vokal O seperti pada kata toko. NY, N dari hidung jelas ditandai dengan N, seperti pada kata nyala. NG atau eng dari hidung jelas ditandai dengan N juga, seperti pada kata ngilu. I merupakan dua vokal, seperti pada kata gulai. Au, dua vokal, seperti pada kata pulau. Kemudian ada dua konsonan. Misalkan kata klinik, memiliki huruf KL. Klinik. BR dalam obral, SW dalam swadaya, dan lain sebagainya. Tiga konsonan. Huruf STR dalam strategi, SKR dalam contoh skripsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah interferensi antara bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pengucapan tha antara dua gigi, seperti contoh hadis dan waris. Bunyi tha tidak ada di dalam bahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia mengucapkannya dengan huruf S, seperti huruf S, karena huruf ini dekat atau mirip dengan huruf tha. Kemudian pengucapan shod, hambatan pada gusi tertutup seperti S, hambatan pada gusi dan bersifat tipis. Contohnya di kata sodakoh dan musibah. Pengucapan huruf shod dalam bahasa Indonesia tidak ada. Jadi orang Indonesia mengubahnya menjadi suara lain yang lebih dekat dan lebih mudah untuk diucapkan, yaitu dengan menggunakan huruf S. Sedekah, musibah. Kemudian pengucapan huruf zal antara dua gigi seperti Z hambatan pada gusi. Huruf zal tidak ada padanannya dalam pengucapan bahasa Indonesia, sehingga mengubahnya menjadi suara lain yang lebih dekat dan lebih mudah untuk diucapkan, yaitu seperti huruf Z. Contohnya kata izin dan muazin. Ditulis dengan izin dan muazin. Kemudian melafalkan bunyi to yang bersifat tertutup seperti melafalkan bunyi T yang tipis. Contohnya sultan dan kirtos. Bunyi to dalam bahasa Arab tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, sehingga melafalkannya dengan memindahkan bunyi to pada bunyi lain yang mendekatinya dan paling mudah diucapkan, yaitu seperti huruf T. Kemudian pelafalan bunyi ko yang keluar dari rongga mulut, seperti melafalkan bunyi K yang keluar dari langit-langit mulut yang lunak. Contohnya pada kata kubur dan qiblah. Dalam bahasa Indonesia tidak terdapat huruf ko, sehingga memindahkan bunyi ko pada bunyi yang mendekati dan paling mudah diucapkan, yaitu huruf K, menjadi kiblat dan kubur. Kemudian pelafalan huruf ain yang memindahkan bunyi ain tersebut pada bunyi yang mendekatinya, yaitu dengan a, i, u.
Seperti contoh pada kata ibadah menjadi ibadah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.